Halo guys, perkenalkan nama saya Azwa Khalidatus Syafia. Biasanya saya dipanggil Azwa. NIM saya 2410802038. Saya dari kelas B dan saya dari Perbankan Syariah. Jadi di sini saya ingin menerangkan tentang tugas saya matematika terapan bab himpunan dan bilangan. Nah, di sini yang pertama ada himpunan. Apa sih himpunan itu? Jadi himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek, dan yang kedua ada objek yang mengisi himpunan disebut anggota atau elemen atau unsur, dan yang ketiga itu ada himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf besar seperti A, B, C, dan D. Dan yang keempat ada objek dalam himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti A, B, C, dan D. Nah, dan yang kedua itu ada penyajian himpunan. Penyajian himpunan itu mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti himpunan A beranggota bilangan-bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap himpunan tertentu dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota. Terus ya selanjutnya himpunan besar. Tadi dinamakan himpunan universal dan dilambangkan dengan notasi O. Bentuknya kayak O. Nah, terus yang terakhir itu ada himpunan kosong, adalah himpunan yang tidak mempunyai satu anggota, biasanya dilambangkan dengan notasi ini atau O garis miring. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada sistem bilangan. Itu yaitu bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pecacahan dan pengukuran. Dan yang kedua, bilangan disimbolkan dengan angka. Dan yang ketiga, jenis bilangan. Nah, bilangan itu ada dua. Yang pertama ada nyata dan khayalan. Nah, yang nyata itu ada bilangan rasional dan irasional. Dan rasional itu dibagi menjadi dua juga. Jadi bulat dan pecahan. Nah, bulat dan pecahan dibagi menjadi tiga, asli, cacah, dan prima. Kalau untuk yang khayalan itu tidak ada. Kemudian ada operasi bilangan. Itu seperti contoh yang ada di catatan saya seperti ini. Dan yang ini. Dan ini saya ingin melanjutkan tentang contoh kasus tentang himpunan dan bilangan. Nah, contoh kasus di himpunan dan bilangan itu contohnya seperti di sebuah toko buah terdapat buah-buahan berikut. Yang pertama ada toko A menjual apel, jeruk, pisang, dan mangga. Dan yang kedua ada toko B menjual pisang, mangga, semangka, dan melon. Nah, pertanyaannya di sini disebutkan bahwa himpunan buah yang dijual oleh toko A dan toko B. Nah, itu yang kedua itu tentukan yang A irisan universal dari buah yang dijual oleh toko A dan B, dan yang B gabungan universal dari buah yang dijual oleh kedua toko, dan yang C itu buah yang hanya dijual di toko A, dan yang D buah yang hanya dijual di toko B. Nah, contoh penyelesaian sederhananya yaitu himpunan buah di toko A sama dengan apel, jeruk, pisang, mangga. Terus yang kedua himpunan buah di toko B sama dengan pisang, mangga, semangka, dan melon. Dan yang A itu ada A universal B itu ada pisang dan mangga. Dan yang B itu A universal B apel, jeruk, pisang, mangga, dan semangka, melon. Dan yang C A min B sama dengan apel dan jeruk. Dan yang D itu B min A sama dengan semangka dan melon. Dan tugas yang kedua itu ada matematika terapan yang bab fungsi linear. Nah, di sini fungsi linear itu adalah fungsi suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dan variabel lainnya. Dan yang kedua itu ada sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk fungsi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Dan yang ketiga itu ada variabel, ialah unsur pembentukan fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Dan yang keempat ada koefisien. Nah, koefisien itu bilangan atau angka yang terkait pada
pada dan terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Dan yang kelima adapun konstanta, yaitu bilangan atau angka yang diturunkan membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi linear, yaitu fungsi linear atau fungsi berderajat 1 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel adalah pangkat 1. Sesuai namanya, setiap persamaan linear apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Dan yang kedua itu bentuk umum persamaan linear atau Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal Y, sedangkan B adalah koefisien atau gradien garis yang bersangkutan. Nah, ini contoh penggambaran fungsi linear. Dan selanjutnya, pembentukan persamaan linear. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia berikut ini. Dicontohkan 4 macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linear, masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Yang pertama ada dwi-koordinat, dan yang kedua itu koordinat lereng, yang ketiga ada penggal lereng, dan yang keempat ada cara dwi-penggal. Selanjutnya ada contoh kasus fungsi linear. Nah, di contoh kasus fungsi linear tersebut ada sebuah usaha kecil membuat kaos custom. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk sewa tempat dan listrik setiap bulan adalah 500.000. Setiap kaos yang dibuat memerlukan biaya bahan dan produksi sebesar 30.000 per kaos. Nah, di sini pertanyaannya yaitu yang pertama adalah buatlah fungsi linear yang menyatakan total biaya produksi C X jika diproduksi sebagai XXS kaos. Nah, yang kedua itu ada hitung total biaya produksi jika membuat A 0 kaos, B 10 kaos, C 50 kaos. Nah, di sini penyelesaiannya dapat dilihat seperti ini. Nah, terus untuk catatannya yaitu fungsi linear sangat sering digunakan dalam perencanaan anggaran, perhitungan laba rugi, atau estimasi biaya yang berpendapat dalam bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.